Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Titus 2 ayat 7 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikian firman Tuhan. Luar biasa, nas kita ini satu ajakan dari Rasul Paulus kepada Titus supaya menjadikan dirinya teladan baik dalam ucapan dan perbuatan. Maka dari itu kita mengambil tema, jadilah teladan dalam ucapan dan perbuatan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Titus 2 adalah surat pastoral dari Rasul Paulus kepada Titus pada saat ia memimpin jemaat di Kreta. Orang-orang di Kreta dikenal memiliki reputasi moral yang tidak baik, tidak beradab, bahkan kasar dan sombong, pemalas. Bahkan Alkitab menyebutkan mereka sebagai, dalam tanda kutip, binatang buas. Titus 1 ayat 12. Paulus ingin supaya Titus membangun dan menata kehidupan jemaat agar memiliki pola hidup yang bertransformasi, yang sesuai dengan ajaran Alkitab, serta mencerminkan karakter Kristus di tengah masyarakat yang sudah mengalami dekadensi moralitas ini. Tujuannya adalah agar perilaku orang Kristen yang disebut sebagai surat Kristus yang terbuka tidak memberikan celah bagi orang lain yang menghujat Allah dan firman-Nya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, nas kita mengatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Dalam 2 Korintus pasal 3 ditegaskan bahwa setiap orang percaya adalah surat Kristus yang terbuka. Artinya apa? Kalau surat terbuka bisa dibaca, bisa dilihat, bisa difahami oleh orang lain apa dan siapa kita. Ini berarti bahwa sesungguhnya kehidupan kita umat Kristen adalah kesaksian yang nyata, yang bisa dirasakan, dilihat, dinilai oleh dunia ini dari sikap dan perbuatan kita. Agar perilaku kita tidak memberi celah, sikap negatif kita tidak memberi celah bagi orang untuk menghujat firman Allah, maka kehidupan kita harus mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ini memang berat. Tidak bisa kita kontrol kadang perilaku perbuatan kita karena kita menghadapi sesuatu suasana yang kadang sulit, suasana yang paling kejam atau dan lain sebagainya. Di kota Cremona, Italia, berdiri sebuah museum biola. Di museum itu terdapat ratusan biola kenamaan
yang telah dipajang selama bertahun-tahun. Termasuk yang sudah berusia lebih dari 300 tahun, ini luar biasa ya. Andre Mosconi adalah orang yang ditugaskan untuk merawat biola-biola tersebut. Selama 30 tahun, tiap pagi ia memainkan sekitar 10 biola bergantian. Tiap biola dimainkannya selama 6-7 menit, tujuannya agar kualitas suaranya tetap terjaga. Seorang pengunjung yang penasaran sempat bertanya kepada Andre, "Mengapa Anda harus memainkan biola-biola itu setiap hari?" Andre kemudian tersenyum dan berkata, "Kayu biola itu seperti otot manusia. Jika tidak dimainkan, biola akan cepat kendor dan rusak," katanya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti biola yang tidak pernah dimainkan akan rusak dimakan rayap. Dan kehidupan iman kita juga demikian. Jika tidak dipraktikkan dalam perbuatan kasih sehari-hari, iman kita akan kehilangan fungsinya dan tidak lagi menghasilkan buah. Seperti otot yang tidak dilatih, iman itu akan menjadi kaku, mati, dan tidak berguna. Oleh karena itu harus dilatih oleh berbagai hal. Iman itu harus diuji terus-menerus supaya lebih nyata buah-buahnya. Oleh karena orang Kristen harus menjadi teladan, maka sikap perilaku dari imannya harus nyata dalam kehidupan, yaitu membuahkan hal-hal yang baik. Tidak berbuahkan yang baik, tidak berguna bagi orang lain, tidak menjadi berkat bagi orang lain, menandakan bahwa iman kita sudah semakin meredup. Oleh karena itu akan menjadi sia-sia kita orang beriman ketika kita tidak menjadi teladan yang baik. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Paulus menyatakan sampai 7 kali tentang pentingnya melakukan pekerjaan yang baik. Memang susah selalu mengerjakan yang baik. Tapi penting sekali untuk menghasilkan berbuat yang baik. Suka melakukan perbuatan baik dan menjadi teladan, itu adalah sikap Yesus Kristus. Dan sikap itulah yang diturunkan kepada kita. Kita harus suka berbuat baik, senang, bahagia. Bahagia melihat orang lain bahagia. Jangan bahagia melihat orang lain susah. Dan sebaliknya, kita harus ikut merasakan kesusahan orang lain, sehingga mereka merasa ada teman dalam kesusahan. Bukan hanya dalam sukacita perlu ada teman, dalam keadaan duka cita apalagi. Sebagai orang Kristen, kita harus suka melakukan hal-hal yang benar dan berbuat kebaikan kepada semua orang tanpa kecuali. Tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk keluarga kita, juga tetangga-tetangga kita, di tempat di mana kerja, di mana komunitas Anda, dan lain sebagainya. Bahkan dengan siapa kita bersinggungan, kita harus bersikap baik, dan itulah keteladanan iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Memang bukan hal yang mudah, tapi ini merupakan hal yang benar untuk kita lakukan. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi teladan yang baik bagi sekitar kita selama ini? Apakah mereka melihat dalam dirimu ada Kristus, atau dalam diri kita ada cinta kasih sebagaimana kita imani di dalam Kristus? Atau justru kita telah menjadi batu sandungan atau sarana untuk menghujat Tuhan melalui kata, perbuatan, dan sikap kita? Nasihat Paulus menjadi sangat penting sebagai pegangan agar kita sadar akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Teladan kebaikan bukanlah tugas opsional bagi kita, tetapi bagian dari identitas eksistensi kita sebagai anak Allah. Tindakan kasih, kemurahan hati, kejujuran dan kesetiaan adalah bentuk nyata dari perbuatan baik yang dapat menjadi kesaksian bukan hanya bagi sekitar kita,
tetapi juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita mengampuni dan ketika kita disakiti, kita harus bersyukur dan mengampuni juga. Kita harus membantu tanpa pamrih, melayani dengan rendah hati. Kita sedang memperkenalkan Kristus lewat sikap yang demikian. Karena dunia tidak selalu membaca Alkitab, tapi Andalah surat Kristus itu. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi ini, sehingga kami boleh dicerahkan akan tugas panggilan kami sebagai pengikut Yesus. Tuhan melalui Paulus kepada Titus menghimbau, mengatakan bahwa kami harus menjadi teladan dalam sikap dan perbuatan, sehingga nama Yesus dikenal, dilihat orang lewat sikap dan perbuatan kami. Kami adalah surat Kristus yang terbuka, bisa dibaca lewat kata perbuatan kami bahwa kami adalah pengikut Kristus. Janganlah kami hanya memakai simbol-simbol sebagai orang Kristen. Janganlah kami hanya memegang-megang simbol sebagai pengikut Kristus atau berkata-kata sebagai pengikut Kristus, tapi lebih bersikap, berperilaku, berbuah-buah kebaikan dan cinta kasih, pengampun, jujur, dan penyayang, juga peduli kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kalau itulah menjadi tugas kami, ingatkan kami dari sekarang supaya kami bertransformasi menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, dengan setia melakukan perbuatan baik sebagai buah iman kami, dan dari situlah kami dikenal orang sebagai orang yang percaya dan yang berbuat. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami bisa melakukan tugas panggilan ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini dalam beraktivitas dengan semua keluarga kami, anak-anak cucu kami, dan semua keluarga besar komunitas kami juga. Kiranya kami semua bisa menjadi surat Kristus dalam sikap dan perbuatan, menjadi teladan dalam semua hal. Jangan ada celah dari diri kami untuk masuk, untuk mencela Tuhan Yesus karena sikap dan yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, tolong kami dan kuatkan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.